Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap menaati peraturan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, menjauhi mobilitas dan interaksi. Kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks tentang asal muala Telaga Warna, siswa dapat menemukan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan menemukan, siswa dapat menguraikan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan benar. Yang ketiga, dengan menguraikan, siswa dapat menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. Yang keempat, dengan melihat gambar taman bermain, siswa dapat menemukan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kelima, dengan menemukan, siswa dapat menguraikan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keenam, dengan menguraikan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak dengan tepat. Marilah kita bersama-sama membaca lingkungan tempat tinggalku. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalankan hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Amatilah gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah di sekitarnya. Masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan pedesaan. Mana tempat tinggalmu? Ya, kalian tinggal di pedesaan. Bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Kalau di pedesaan itu terdapat banyak pohon, banyak sawah. Dan nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Pasti kalian tinggal di tempat tinggal kalian pasti nyaman kan? Apa cerita yang terkenal di daerah tempat tinggalmu? Apa anak-anak? Iya, ada asal-usul Candi Klero, ada asal-usul Desa Tengaran, ada asal-usul Sejoyo. Cerita fiksi itu cerita apa ya anak-anak? Iya, jadi cerita fiksi adalah cerita rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi itu yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tidak baku. Mari kita membaca bersama asal-usul Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri
yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukai, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak menggunakan kalung itu. Aku tak suka kalung itu, ayah, tolak putrinya dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permata tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke laut berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warni permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, setelah kalian membaca teks tentang asal muala Telaga Warna di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak. Mari kita bahas bersama. Yang nomor 1, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Siapa saja tokoh-tokohnya anak-anak? Iya, benar sekali. Ada raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Di mana raja melakukan pertapaan? Di mana, anak-anak? Iya, benar. Di hutan. Apa hadiahnya yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Apa ya, anak-anak? Iya, hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Iya, benar sekali. Permaisuri bersedih dan menangis karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah disiapkannya sebagai hadiah ulang tahun. Saat permaisuri akan memakan kalung itu,
Di leher putrinya, Putri menepis tangan permaisuri sehingga kalung jatuh dan permata-permata tercerai-berai di lantai. Bagaimana sifat Putri dalam cerita tersebut? Sifatnya tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar. Sifat-sifat tersebut tampak ketika Putri tidak menyukai kalung hadiah dari raja dan permaisuri. Jadi kalian tidak boleh mencontoh sifat dari si Putri ini ya. Jadi nanti satu persatu maju menceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal muala Telaga Warna. Kita diskusi ya, buat kelompok, masing-masing kelompok 2 orang. Kemudian diskusikan fiksi itu apa? Ciri-ciri cerita fiksi itu apa? Ibu beri waktu 15 menit ya anak-anak, nanti dibahas bersama. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah ya, kita bahas bersama ya anak-anak. Nah, cerita fiksi itu apa ya anak-anak? Ya, benar sekali. Cerita fiksi adalah cerita rekaan khayalan tidak berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh pengarang. Kemudian, ciri-ciri cerita fiksi itu ada berapa anak-anak? Ya, benar, ada 5. Apa saja? Ya, yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, apakah di tempat tinggal kalian ada area bermain anak-anak? Ada ya? Permainan apa saja yang ada di tempat tinggal kalian? Ya, pasti kalau kalian di rumah itu sukanya sepak bola, lompat tali, terus apa lagi? Ada ayunan tidak anak-anak? Ada ya? Ada yang rumahnya mempunyai ayunan? Ada ya? Jadi di sini sudah pernah main ayunan semua ya pastinya. Apa yang dimaksud dengan gaya ya anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, jadi gaya adalah suatu kesatuan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, perubahan bentuk. Gaya juga diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu dapat bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang, benar sekali. Atau mendekati yang menarik. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan. Atau menjauhi orang yang mendorong. Apa yang dimaksud dengan gerak? Ya, benar sekali. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Untuk meningkatkan semangat pada pembelajaran hari ini, marilah kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ibu beri contoh dulu ya, anak-anak. Tepuk semangat.
Semangat. Nah, ini ada contoh gaya tarikan dan dorongan. Ini gaya tarikan atau dorongan ya? Tarikan. Terus kalau yang ini dorongan. Ini gaya apa ya, anak-anak? Ya, benar sekali. Gaya dorongan. Kalau gerobak ini yang di depan gaya tarikan, yang di belakang gaya dorongan. Terus ketika membuka pintu itu gaya tarikan atau dorongan ya, anak-anak? Iya, benar sekali. Kalau membuka pintu itu gaya tarikan. Kalau menutup pintu gaya dorongan. Kemudian ini gaya, ya benar, tarikan. Terus menimba ini gaya apa ya? Tarikan ya. Kan soal ini dulu ya anak-anak untuk lebih mengetahui gaya tarikan dan dorongan. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Pernahkah kalian mendorong meja? Pernah tidak? Pernah ya? Apa yang terjadi pada saat meja didorong? Yang terjadi apa? Kalau didorong, meja bergerak ke depan. Iya, benar. Nah, kemana arah meja saat didorong? Meja berpindah posisi. Pendorong, meja bergerak menjauhi pendorong. Kemudian, pernahkah kalian menarik meja? Pernah tidak, anak-anak? Pernah ya? Apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Kalau ditarik, meja mendekati. Sekarang kalian berkelompok, masing-masing kelompok 3 orang. Diskusikan bersama teman kalian, gaya itu apa dan gerak itu apa. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Nah, gaya itu apa ya anak-anak? Perbedaannya. Kalau gaya itu kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukan, ataupun berubah bentuk. Kalau gerak, ya perpindahan kedudukan yang mendekat maupun menjauh suatu benda atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut terkena gaya. Kali ini kita sudah belajar apa saja ya, anak-anak? Ya, kita sudah belajar tentang cerita, fiksi, dan gaya dan gerak. Setelah ini kalian kerjakan soal evaluasi. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Kalau sudah selesai, dikumpulin ya anak-anak. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Selamat siang, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.